warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari Syukur Abdillah, Ahmad Fauzan Halis, dan saya sendiri Maulida Az-Zahratul Kamila akan mempresentasikan makalah hukum acara perdata yang berjudul Tata Cara dan Proses Putusan Pengadilan. Yang pertama, A. Arti dan asas putusan pengadilan. Arti putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan pasal 178 HIR, pasal 189 RGB, apabila pemeriksaan perkara selesai, majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat yang dibarengi dengan replik dari penggugat maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. 2. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan. Asas kedua digariskan dalam pasal 178 HIR, pasal 189 ayat 2 RGB, dan pasal 50 RV. Putusan harus total dan menyeluruh, memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan undang-undang. 3. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut ultra petitum petrium. Asas putusan. Asas mesti ditegakkan agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat. Asas tersebut dijelaskan dalam pasal 178 HIR, pasal 189 RGB, dan pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. 1. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Menurut asas ini, putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal tertentu, peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, jurisprudensial, dan doktrin tertentu. 4. Diucapkan di muka umum. A. Prinsip keterbukaan untuk umum bersifat imperatif. B. Akibat hukum atas pelanggaran asas keterbukaan. C. Dalam hal pemeriksaan tertutup, putusan tetap diucapkan dalam sidang terbuka. D. Diucapkan di dalam sidang pengadilan. E. Radio dan televisi dapat menyiarkan langsung pemeriksaan di ruang sidang. B. Formulasi putusan. Formulasi adalah susunan atau sistematika yang harus dirumuskan dalam putusan agar memenuhi syarat perundang-undangan. Secara garis besar, formulasi putusan diatur dalam pasal 14 ayat 1 HIR dan pasal 195 RGB. Terdapat beberapa unsur formulasi yang harus tercantum dalam putusan. A. Memuat secara ringkas dan jelas pokok perkara, jawaban, pertimbangan, dan amar putusan mengenai apa saja yang mesti tercantum dalam putusan, yaitu 1. Dalil gugatan. 2. Mencantumkan jawaban tergugat. 3. Uraian singkat, ringkasan, dan lingkup pembuktian. 4. Pertimbangan hukum. 5. Ketentuan perundang-undangan. 6. Amar putusan. B. Mencantumkan biaya perkara. Hal lain yang mesti tercantum dalam formulasi putusan berkenaan dengan biaya perkara.
mengenai prinsip dan komponen biaya perkara diatur dalam pasal 181 sampai 12 EIR, pasal 192 sampai 194 RBG, yaitu 1. Prinsip pembebanan biaya perkara. 2. Pembebanan meliputi biaya putusan sela. 3. Biaya putusan verstek kepada yang dijatuhkan verstek. 4. Pembebanan biaya tambahan panggilan. 5. Komponen biaya perkara. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Fauzan. Terima kasih. Selanjutnya itu mengenai mencari dan menemukan hukum. Dalam menyelesaikan perkara melalui proses peradilan, hakim tidak hanya berfungsi dan berperan memimpin jalannya persidangan, sehingga para pihak yang berperkara menaati aturan main sesuai dengan tata tertib beracara yang digariskan hukum acara. Dan fungsi dan kewajiban mencari dan menemukan hukum objektif atau material akan diterapkan kepada perkara yang diperiksa, berkaitan dengan azas-azas yang diuraikan sebagai berikut. Yang A itu pengadilan tidak boleh menolak, memeriksa, dan mengadili perkara. Kemudian yang B, prinsip juria novit jus. Yang C, mencari dan menemukan hukum objektif dari sumber hukum. Kemudian upaya mencari dan menemukan hukum objektif yang hendak diterapkan harus dari sumber hukum yang benar, antara lain yaitu ketentuan hukum positif, dari sumber hukum tidak tertulis, jurisprudensial, traktat, dan doktrin. Selanjutnya yang D yaitu otonomi kebebasan hakim menjatuhkan putusan. Pengadilan dalam hukum dan masyarakat demokrasi merupakan tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan. Dalam melaksanakan fungsi otonomi kebebasan hakim mengadili perkara, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu sebagai katup penekan. Dan yang B, pengadilan sebagai pelaksana penegak hukum. Dan dalam kedudukan pengadilan sebagai pelaksana penegak hukum ada dua fungsi, yaitu yang pertama itu sebagai penjaga kemerdekaan anggota masyarakat, yang kedua itu sebagai wali masyarakat. Kemudian prinsip yang selanjutnya yaitu kebebasan tidak bersifat mutlak. Kebebasan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman melalui badan peradilan dalam menyelesaikan sengketa adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mutlak bebas dan merdeka dari campur tangan ekstrayudisial. Dan yang kedua kebebasan relatif menerapkan hukum. Dan prinsip yang keempat yaitu secara fundamental tidak demokratis. Dan yang terakhir hakim memiliki imunitas personal yang total. Anggota masyarakat. Yang kedua itu sebagai wali masyarakat. Kemudian prinsip yang selanjutnya yaitu kebebasan tidak bersifat mutlak. Kebebasan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman melalui badan peradilan dalam menyelesaikan sengketa adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mutlak bebas dan merdeka dari campur tangan ekstrayudisial. Dan yang kedua kebebasan relatif menerapkan hukum. Dan prinsip yang keempat yaitu secara fundamental tidak demokratis. Dan yang terakhir hakim memiliki imunitas personal yang total. Saya akan melanjutkan presentator yang sebelumnya, yang saya bertugas untuk mempresentasikan putusan ditinjau dari berbagai segi. Apa saja itu? Ada 3 segi yang saya dapatkan. Yang pertama dari aspek ketidakhadiran para pihak, yang kedua dari putusan ditinjau dari sifatnya, yang ketiga itu putusan daripada saat penjatuhannya. Nah, dari aspek ketidakhadirannya para pihak untuk mengantisipasi tindakan keingkaran yang demikian, undang-undang memberi kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai ganjaran atas tindakan tersebut. Sehubungan dengan itu, berdasarkan faktor keingkaran menghindari persidangan tanpa alasan yang sah, undang-undang memperkenalkan bentuk-bentuk putusan yang dapat dijatuhkan hakim. Yang pertama putusan itu yaitu putusan gugatan gugur, 2 putusan
Perpestek ya, yang jelas kan udah terpapar di makalah itu, yaitu putusan gugatan gugur itu putusan yang menyatakan bahwa gugatan permohonan gugur karena penggugat atau pemohon tidak pernah hadir. Nah, yang putusan perstek itu, putusan perstek adalah putusan tidak hadirnya tergugat dalam suatu perkara. Terus putusan ditinjau dari sifatnya. Nah, sifatnya itu yang pertama putusan deklarator. Putusan deklarator atau deklaratif adalah pernyataan hakim yang tentang dalam putusan yang dijatuhkannya. Terus ada putusan konstitutif. Putusan konstitutif adalah putusan yang memastikan suatu hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru. Terus yang ketiga ada putusan kondemnatori. Itu putusan yang biasakan itu putusan yang membuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara. Nah, terus ada putusan yang terakhir, putusan ditinjau pada saat penjatuhannya. Apa saja itu? Yang pertama putusan selah. Putusan selah ini yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Yang kedua putusan akhir. Putusan akhir ini sebagai akhir pemeriksaan perkara pokok, perkara inti ya teman-teman. Nah, terus poin yang kedua yang akan saya sampaikan yaitu putusan Unterbar bin Forad, atau yang sering kita sebut, sering anak hukum sebut itu putusan serta merta. Nah, putusan serta merta ini adalah merupakan suatu putusan pengadilan yang bisa dijalankan terlebih dahulu walaupun terhadap putusan tersebut dilakukan upaya hukum banding. Meskipun udah terjatuh tapi ada hukum banding gitu, ada hukum dari hukum satu dengan hukum lainnya dibandingkan ya. Kasasi atau perlawanan oleh pihak tergugat atau oleh pihak ketiga yang dirugikan. Adapun dapat dikabulkannya putusan ini dalam Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 tahun 2000. Yang pertama adalah gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau tertulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak lawan. Yang kedua ada gugatan hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah. Yang ketiga ada gugatan tentang sewa menyewa tanah ya, rumah, gudang dan lain-lain. Yang keempat pokok gugatannya, gugatan yang mengenai tuntutan harta gonogini ya, di sini gonogini contohnya, dan putusannya telah intikrat pan gausib ya, itu dalam bahasa hukumnya ya teman-teman. Yang kelima dikabulkannya gugatan profesional dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332. Yang keenam terakhir ya, pokok sengketa mengenai Bezilirsit. Nah, itu. Nah, setiap kali melaksanakan putusan serta merta harus disertai penetapan sebagai diatur dalam Butir 7 SEMA nomor 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta. Ternyata ada undang-undangnya teman-teman, ada undang-undangnya nomor 3 tahun 2000. Menyebutkan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang atau objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian yang pada pihak yang lain. Maksudnya apabila ternyata di kemudian hari putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama tanpa jaminan tersebut di atas yang tadi, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Jadi putusan serta merta ini bisa tidak boleh dilaksanakan karena membatalkan putusan pengadilan tingkat yang pertama. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.